CEO kaya dengan nilai aset triliunan. Setiap kali kencan buta, dia menyamar sebagai pria jelek, lalu mengemudikan mobil tua berusia 28 tahun, dan membawa dua anak yang menggemaskan untuk kencan buta. Hanya karena dia ingin menggunakan cara ini, untuk menguji apakah lawan kencannya mata duitan. Tak disangka, kedua anak melihat wanita itu untuk pertama kali. Langsung bersemangat dan memanggilnya, Ibu. Ibu. Keakraban yang tak terduga ini membuat keduanya terkejut. Bocah kecil yang kuat langsung menjelaskan. Wanita itu mirip sekali dengan ibu di mimpinya. Nama saya Jiang Daqiang, Jiang Daqiang. Meskipun penampilan saya biasa saja, keluarga saya juga masih miskin. Tak punya rumah, hanya mobil tua itu. Tapi saya memiliki standar tinggi untuk calon pasangan. Masih cukup tinggi, harus cantik, juga harus lembut. Bisa diandalkan di acara formal maupun urusan rumah tangga. Dan urusan rumah tangga, pria ini, penampilannya tepat, ingin perempuan yang mata duitan. Ibu, jangan lihat penampilan ayahku yang biasa saja. Tapi dia orang yang baik. Dia akan menyayangi istrinya. Jika kamu menikah dengannya. Jika kamu bilang satu, dia pasti tidak berani bilang dua. Melihat wanita itu mulai tergerak hatinya oleh kata-kata anaknya. CEO segera menariknya ke samping. Dengan pelan memperingatkan anaknya agar tidak berubah pikiran di saat-saat terakhir. Jelas-jelas sudah sepakat untuk berpura-pura miskin dan jelek. Menghindari kencan buta. Tapi si bocah saat ini hanya berfokus. Hanya ingin ayah segera menikahi ibunya dan membawanya pulang. Jadi, segera mulai berbicara bodoh dengan sang CEO. Ketika kamu menikah dengan ayah, kamu akan memiliki kami berdua. Sangat luar biasa. Anak-anak yang sangat menggemaskan. Jiang Sao Xiao. Jangan dengarkan dia. Aku ini miskin dan jelek. Kamu menikah denganku. Akan menderita seumur hidup. Mari kita mendaftarkan pernikahan. HMM baiklah. Mendaftarkan pernikahan. Saya suka anak-anak jadi. Mari kita mendaftarkan pernikahan. Saya tidak membawa buku catatan rumah tangga. Kami membawa buku catatan rumah tangga. Begitulah. Keduanya kemudian bergegas ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Untuk menguji karakter wanita itu, CEO memilih untuk terus menyembunyikan identitasnya dan menepongnya. Dan mengingatkan anak-anak, tidak boleh mengungkapkan keadaan sebenarnya. Mengindikasikan bahwa meskipun sudah menikah, mereka bisa bercerai. Dia harus terus berpura-pura menjadi orang jelek. Membuat wanita tersebut menyerah dengan sukarela. Wanita mana yang bisa bertahan? Suami sendiri sudah tua dan jelek. Ayah hari ini memberikan pelajaran kepada kalian. Supaya kalian tahu, apa itu pengalaman lebih unggul daripada kemudaan. Apa yang sedang kamu bicarakan di sini? Tidak ada apa-apa. CEO kemudian berkata kepada wanita tersebut. Mengatakan bahwa dirinya saat ini tidak memiliki pekerjaan. Sudah tidak bisa menyewa rumah. Nanti dia dan anak-anak harus tinggal di rumahnya. Bisa saja. Tapi kamu harus membayar setengah dari sewa. Kita adalah suami istri. Kenapa mengatakan ini? Saudara kandung saja bisa menghitung dengan jelas. Apalagi kita yang merupakan pasangan yang menikah bukan karena cinta pertama. Saya tidak peduli. Saya tidak punya uang. Bocah kecil itu segera menangis saat melihat situasi itu. Dia juga dengan menyedih menunjukkan bahwa dia dan adiknya harus tidur di jalan. Melihat anak-anak begitu menyedihkan, wanita itu segera setuju agar mereka tinggal di rumahnya. Segera setelah itu, wanita itu membawa mereka bertiga kembali ke rumah. Inilah rumah yang saya sewa. Meskipun agak kecil, tapi cukup untuk kami berempat. Jiang Daqiang, nanti kamu tulis saja sebuah resume. Saya akan bertanya di mana mereka sedang mencari karyawan. Jika bisa mendapatkan pekerjaan, kamu harus pergi bekerja. Saya pergi bekerja. Iya, sekarang merawat anak memerlukan biaya. Satu anak dalam setahun bisa menghabiskan puluhan ribu. Dua anak bisa menghabiskan lebih dari 100 ribu. Jika kamu tidak pergi bekerja, bagaimana saya bisa membiayai mereka sekolah sendirian? Kamu harus membiayai mereka sekolah. Iya. Tapi, mereka bukan anak kandungmu. Setelah menikah, mereka adalah anak kandungku. Xiao Xiao, Suan Suan, kalian pergi nonton TV. Saya akan buatkan makanan enak untuk kalian. Xiao Ni, saya akan membantumu. Aku juga akan pergi. Baiklah. Ayo pergi. Telur ini cukup 2 saja. Sudah siap, yuk makan. Mama makan iga. Di atas iga ada daging. Setelah makan, kalian akan tumbuh daging. Anak-anak yang baik sekali. Sayangnya, bukan anak saya. Apa yang terjadi pada ibu? Kenapa tiba-tiba tidak bahagia? Ibu tidak merasa tidak bahagia. Ayo kalian makan juga. Xiao Xiao, Suan Suan, apakah kalian lupa sesuatu?
Ayah, apakah yang kau maksud adalah mengambil makanan? Kamu bisa mengambilnya sendiri. Betul. Jangan salah paham ya, aku melihatmu mengambil makanan untukku. Saya baru saja memberikan ini untukmu. Tidak kusangka, kamu ini cukup narsis ya. Itu benar. Ngomong-ngomong, aku selalu punya satu pertanyaan untukmu. Tapi aku tidak tahu apakah aku harus bertanya. Tanyakan saja, yaitu, aku tampak sangat jelek, dan juga membawa 2 anak. Kenapa kamu mau menikah denganku? Menikah dengan siapapun tetap menikah. Kita hanya menjalani kehidupan bersama. Bagi saya, asalkan orangnya baik, yang lainnya tidak masalah. Jadi, menurutmu, bagaimana pendapatmu tentang aku? Lumayan, hanya saja agak malas. Hei bagaimana? Ini aku. Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Menikah dengan Jiang Liu. Saatnya memberitahu aku tentang keberadaan anak-anak. Ini, Wang Yutian. Kamu seharusnya tahu sifatku. Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu beberapa hari. Aku tentu saja akan memberitahumu. Mereka di mana? Kenapa kamu tidak membalas aku? Di rumahmu hanya ada kamu. Bagaimana bisa ada pakaian anak-anak? Ini sebenarnya disiapkan untuk Ping Ping An An. Sayangnya sekarang tidak bisa digunakan. Maaf, membicarakan hal yang menyedihkan bagimu. Tidak apa-apa. Kamu tidur di kamar ini bersama anak-anak. Aku pergi tidur di kamar tidur kedua. Mommy, bolehkah aku dan kakak tidur denganmu? Tidur denganku. Suan, apakah kamu tidak suka pada ayah? Saya suka kakek, tapi aku lebih suka Mommy. Atau aku tidur bersama mereka malam ini? Xiao, Suan, ayo makan sarapan. Oh ya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa itu? Hari ini aku harus pergi wawancara. Maka tolong bawa anak-anak sebentar. Aku baru kenal kamu 1 hari. Kamu langsung memberikan anak-anak kepadaku. Apa kamu tidak takut aku adalah penculik? Tidak apa-apa. Suan akan melindungi kakaknya. Selamat pagi, Jiang Zong. Tidak mungkin. Aku baru keluar beberapa hari. Kamu sudah melangkah ke dalam kuburan pernikahan. Bagaimana dengan pihak wanitanya? Baik-baik saja, kan? Terhadap Xiao dan Suan, semuanya baik. Jiang Zong, Liu Zong dari grup Marriott, mengundang Anda ke pesta makan malamnya. Anda pikir apakah harus setuju padanya? Setuju padanya. Tunggu sebentar. Tolong aturkan pekerjaan sebagai satpam untuk saya. Nanti saya akan datang untuk bekerja. Pekerjaan satpam. Kenapa tidak cepat pergi? Tidak mungkin. Kamu begitu saja. Dengan seseorang yang baru sekali ditemui. Masih belum memuaskan. Jadi apa yang dapat saya lakukan? Wang Yitian mengoncom saya dengan informasi tentang anak-anak. Saya tidak bisa mengabaikannya, kan? Yitian benar-benar menjengkelkan. Jika saya sampai melihat dia, saya pasti akan memukul kepalanya sampai hancur. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu minta saya membantu mencarikan pekerjaan untukmu? Pesta makan malam Marriott Group sedang merekrut pelayan. Gaji harian 1.000 yuan. 1.000 yuan. Ada kabar baik seperti ini. Tunggu saya sebentar. Saya akan mengirim pesan ke suami saya, agar dia datang untuk menjaga anak-anak. Saya datang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dakiang, apakah kamu ada waktu malam ini? Dakiang. Saya ada urusan malam ini. Apakah itu penting? Sangat penting. Selesai. Suami saya ada urusan penting malam ini. Tidak bisa membawa anak-anak. Tidak bisa pergi. Kamu bodoh. Bukankah kamu bisa membawa anak-anak bersamamu? Pesta makan malam yang begitu mewah. Apa kamu masih takut akan ada orang-orang yang mengganggu? Tidak mungkin menculik anak-anak. Xiao dan Suan, kalian bermain di sini dulu. Ibu akan datang menjemput kalian nanti, ya? Kakak, bukankah ibu bilang kita bermain di sini? Bodoh. Ibu memperbolehkan kita bermain di sini. Dia hanya khawatir kita berlari-lari, diculik oleh penculik. Tapi apakah kita takut akan diculik? Tidak takut. Kalau ada penculik datang, aku akan menghajarnya. Presiden grup Disun telah datang. Ayo semua cepat menyambutnya. Itu adalah Presiden grup Disun. Dia adalah orang terkaya di dunia. Dia bahkan datang juga. Mari kita cepat-cepat pergi.
Jika dia menyukai kita, kita tidak perlu jadi CEO di sini lagi. Si Chang, apakah kamu mengenal presiden grup Disun? Ada apa? Tidak mengenal. Hanya saja dia agak mirip suamiku, Jiang Daqiang. Hanya dari samping. Dia tidak begitu tampan. Menurut saya, aku akan memiliki satu teman dekat istri orang terkaya di dunia. Dengan begitu, aku bisa mendekap paha sahabatku. Benar-benar santai. Sekarang sepertinya, masih nasib orang besar. Tidak bisa membuatmu santai dan berpelukan dengan orang besar. Itu adalah kesalahan saya. Wanita kecil ada di sini. Izinkan saya meminta maaf kepada Anda. Menyebalkan, paha sahabat wanitaku. Jika tidak, nanti tidak bisa selesai. Dia pasti akan memarahi kita. Ayo. Tadi hampir saja dikenali. Namun, dia datang dengan cara apa? Pak Liang. Apakah Anda mengenalnya? Teman baiknya itu. Tidak kenal. Jelas-jelas mengenal. Kenapa Presiden harus berpura-pura tidak mengenal? Hati Presiden benar-benar sulit ditebak. Ini adalah pesta makan malam dari grup Marriott. Ternyata benar-benar mewah. Kakak Lin, terima kasih ya. Seandainya tidak ada kamu, saya bahkan tidak tahu. Pesta makan malam kalangan atas ternyata seperti ini. Jadi, malam ini kamu harus berterima kasih dengan baik padaku ya. Menyebalkan. Bukankah itu adalah Watson? Bukankah saya sudah putus dengannya? Apa dia datang ke sini untuk mengejar saya? Ternyata dia bekerja sebagai pelayan di sini. Ini benar-benar sial. Saya keluar hari ini lupa melihat kalender keberuntungan. Bagaimana bisa bertemu pasangan ini? Ngomong-ngomong, bukankah ini putri ibu tirimu? Lin Xiang, bukankah ini mantan pacarmu? Kedua orang ini, bagaimana mereka bisa saling mendekati? Jangan pedulikan mereka. Ayo kita pergi. Tidak apa-apa. Kenapa kamu begitu terburu-buru pergi? Aku masih ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu bisa bekerja sebagai pelayan di sini? Apakah uangmu tidak cukup? Jika uangmu tidak cukup, kamu bisa bilang padaku. Aku akan membantumu. Serius? Tentu saja itu benar. Lagi pula aku adalah adikmu. Aku melihat kakak mengangkut piring di sini, melayani orang. Aku yang jadi adik ini, rasanya tidak enak. Ngomong-ngomong, kamu memang sangat baik hati. Kakak Siang. Ngomong-ngomong, jika kamu begitu baik hati, maka kamu bisa berikan saja 200.000 padaku. 200.000. Aku tidak punya banyak uang. Tidak ada. Ya sudah, berikan saja berapapun yang kamu punya. Kamu sedang apa? Apakah kamu merampok? Apa ini perampokan? Kan kamu sendiri yang bilang mau membantuku. Yang bilang mau membantu adalah kamu. Tapi kamu langsung minta 2-300.000. Siapa yang akan membayar ini? 200.000 ini adalah biaya hidup dan biaya sekolahku selama bertahun-tahun. Menurut hukum negara, sebagai orang tua, memiliki kewajiban untuk menyediakan biaya hidup dan biaya sekolahku. Sejak kamu dan ibumu datang ke rumah kami, saya tidak pernah menerima 1 sen pun. Mengenai siapa yang mampu membayar, jika saya tidak salah lihat, tasmu ini, pasti ini dari Channel, kan? Harganya bisa puluhan juta. Tidak mungkin, pasti ini dibeli dengan uang-uang kuliah saya, kan? Ini adalah tiruan berkualitas tinggi. Ini adalah barang A. Bersamaku. Dia hampir seperti menikah. Menjadi menikah. Iya, kakakku tidak hanya menikah, tapi juga menikah dengan pria jelek. Lihatlah, ini adalah suaminya. Foto Jiang Daqiang. Apa? Jadi saya masih salah bicara. Suamimu memang sudah jelek. Pria jelek, pria ini, dengan tampang seperti ini, bahkan ada wanita yang menikahinya. Tidak, ini sama sekali bukan pria jelek. Ini benar-benar pria jelek yang tak tertandingi. Lihat wajahnya itu. Ini bukan disebut wajah. Bokongku saja lebih cantik dari dia. Menikah dengan lelaki jelek seperti ini. Mau dapat apa? Dapat apa, sih? Mencari uang, kan? Bagi dia, dalam keadaan terang pun sama saja. Kalian jangan berlebihan. Orang-orang ini benar-benar jahat, sampai berani mengganggu Mama. Ayo Chen Su, pergi bantu Mama. Papa,
Apakah kamu mau bantu Mama? Bukankah dia bilang namanya Huasu? Kenapa pria itu memanggilnya Huaseng? Mungkinkah itu? Huaseng adalah nama aslinya. Ayo adik, Papa tidak pergi. Kita pergi. Ayah yang buruk. Mulai sekarang aku tidak akan mengakui Papa lagi. Siapa bilang Papa tidak pergi? Huaseng, bagaimana kamu bisa seperti ini, meskipun aku tidak mau kamu? Kamu juga tidak boleh merendahkan dirimu sendiri. Menikah dengan lelaki jelek yang luar biasa. Lin Fuyang. Kapan kamu berubah menjadi begitu biasa dan percaya diri? Atau selama ini, kamu memang seorang pria yang tidak percaya? Kakak Fuyang, kakakku menikah dengan lelaki jelek yang luar biasa. Mood tidak baik, bicara agak ketus. Tapi, kamu juga jangan terlalu mempermasalahkannya. Aku tahu kamu menikah dengan lelaki jelek yang luar biasa. Mood tidak baik, tapi kamu juga tidak bisa melampiaskan kepada aku dan Paman Fuyang di atas kepala. Siapa bilang papaku itu lelaki jelek?